Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan. Selamat menyambut dan memaknai hari baru karunia Tuhan hari ini dengan sukacita. Dan mari awali aktivitas hari ini dalam kemuliaan Tuhan melalui firman-Nya. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah, Sang Halik kehidupan, yang setia menganugerahkan kepada kami kebaikan, kami datang kepadamu. Karuniakanlah kepada kami saat ini hikmat-Mu, karena dalam tuntunan dan terang hikmat-Mu lah kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pada pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-28, menjadi sebuah kesaksian bagi kita hari ini berbunyi demikian. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang menjaga diri biasanya dipahami dalam dua hal, yakni pertama, menjaga diri dari luar. Artinya, menjaga diri dari segala hal kejahatan yang ada di sekitar kita. Yang dimaksud di sini adalah bisa saja dari seseorang, sekelompok orang yang berniat tidak baik atau membawa pengaruh tidak baik pada diri kita. Dan yang kedua bisa juga dari hal-hal yang berkaitan dengan sakit penyakit yang berpengaruh terhadap tubuh jasmani atau fisik kita berpengaruh. Kedua, menjaga diri dari dalam. Artinya menjaga diri dalam hal bersikap kepada orang lain atau bagaimana menyikapi persoalan-persoalan dari orang lain, dari sekitarnya pada diri kita. Dan sebagai orang percaya, tentu kita sepakat bahwa pedoman untuk menjaga diri adalah firman Tuhan. Karena sebagai orang percaya pastinya kita memahami bahwa pertama, firman Tuhan dapat menjadi pegangan yang kuat dalam menghadapi segala kekerasan dunia yang selalu ingin menjatuhkan iman percaya kita. Kedua, sekaligus kita percaya pastinya bahwa firman Tuhan pun menjadi pedoman bagaimana kita hidup tidak tercemar oleh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini menyoroti bagaimana seorang pemimpin Kristen memiliki kualitas iman dalam menjalankan tugas panggilannya sebagai orang yang dipilih oleh Allah. Dalam artian seseorang yang mendapat kepercayaan dari Allah, yakni ia bisa atau mampu menjaga atau menggembalakan dirinya dan umatnya yang dipimpinnya sehingga tetap berada dalam pemeliharaan yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konteks ini tentunya menarik untuk kita gumuli dan renungkan, terkhusus bagi penata layanan Gereja Toraja Mamasa di masa kini maupun di masa yang akan datang. Oleh karenanya, mari kita renungkan beberapa hal. Pertama, pemimpin dalam bacaan di sini tentunya juga merujuk pada jabatan-jabatan pemimpin dalam gereja. Baik itu pendeta, penatua, syamas, pengurus kategorial, dan yang lainnya. Mereka adalah para pemimpin gereja. Mereka adalah para pemimpin dalam persekutuan. Yang kedua, adanya tugas panggilan yang tidak ringan, boleh dibilang sangat berat, yakni menjaga diri sendiri dan menjaga umat Tuhan. Oleh karenanya, tentu dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan ketekunan, kesetiaan dalam hal menjalankan tugas-tugas panggilan tersebut. Yang ketiga, mengapa pemimpin gereja harus menjaga diri? Karena faktanya Bapak Ibu Saudara-saudara, pertama, ada pemimpin yang tidak bisa menjaga kewibawaannya sebagai pemimpin. Ada pemimpin yang jatuh karena kecongkakannya, kesombongannya.
Ada pemimpin yang tidak punya belas kasihan. Ada pemimpin yang hanya mencari keuntungan, kehormatan, nama besar, panggung untuk dirinya sendiri, dan sebagainya. Dan mari kita lihat juga ada banyak pemimpin yang jatuh karena omongannya, gaya bicaranya, pergaulannya, dan sebagainya. Yang kedua, pemimpin juga harus menjaga diri. Alasannya adalah karena dalam dirinya melekat nama persekutuan, nama gereja, nama umat Tuhan yang sudah memilihnya. Dan yang ketiga, kenapa pemimpin harus menjaga diri? Karena bagaimana mungkin ia dapat menjaga umat Tuhan yang dititipkan Tuhan kepadanya, umat Tuhan yang sudah begitu berharga, yang sudah ditebus dengan harga yang mahal oleh darah Anak Allah. Sementara sebagai pemimpin ia sendiri tidak bisa menjaga dirinya. Inilah kualitas seorang pemimpin, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang keempat yang akan kita renungkan hari ini adalah bahwa firman Tuhan kita hari ini bisa kita pahami bahwa menjadi pemimpin dalam gereja atau umat Tuhan tidak hanya sekedar siap, tidak hanya sekedar mau, tetapi tentunya juga ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Bukan hanya gelar yang banyak, akademik yang cukup, suara yang banyak. Karena jabatan dalam gereja seharusnya dipahami sebagai jabatan keimaman, bukan sebuah organisasi biasa. Sehingga yang dibutuhkan adalah kualitas diri, kualitas rohani sebagai buah dari imannya kepada Tuhan. Maka tidaklah benar apabila jabatan kepemimpinan gereja dipromosikan, dikampanyekan, apalagi diperebutkan. Jabatan itu melekat dengan hidup, gaya hidup, melekat dengan bagaimana cara ia memperhatikan persoalan-persoalan dalam persekutuan atau jemaat yang dilayani. Sehingga kapan seorang pemimpin gereja cuek, tak acuh, bahkan masa bodoh terhadap dirinya dengan tidak menjaga diri, maka tentu akan berdampak juga pada jemaatnya. Karena baik tidaknya sebuah persekutuan atau gereja tergantung pada siapa dan bagaimana kualitas pemimpinnya. Ada yang sekedar menerima, ada yang biasa berbicara, mengkritik, bisanya mengkritik tanpa solusi. Ada juga hanya ikut sana, ikut ke sini, cari aman. Bapak Ibu Saudara-saudara, Gereja Toraja Mamasa tengah mempersiapkan diri memiliki para pemimpin gereja melalui sidang Sinode Am. Mari kita doakan Tuhan mengetuk hati nurani setiap orang yang dipilih untuk menjalankan tugas pengabdiannya dalam kasih, iman, dan pengharapan tanpa kepentingan apapun dan siapapun. Kelima, siapapun yang terpilih menjadi pemimpin, maka belajarlah dari firman Tuhan hari ini. Pertama, bagi pemimpin, jaga diri dan jaga umat Tuhan. Yang kedua, bagi jemaat, hargai dan hormati pemimpin-pemimpin gereja sebagai orang pilihan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Dalam kemurahan kasih-Mu kami telah tunduk pada kebenaran firman-Mu pagi ini. Mampukan kami Tuhan untuk tetap kuat menjaga diri, menjaga orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan bahkan persekutuan kami, dari setiap pengajaran yang menjauhkan kami dari ketidakbenaran. Berkati para pemimpin-pemimpin gereja, supaya bisa menjaga diri dan menjaga umat-Mu, untuk tetap ada di jalan yang Tuhan tunjukkan. Berkati seluruh aktivitas hidup kami hari ini hanya dalam penyertaan kasih-Mu. Amin. Selamat pagi, Tuhan menyertai kita.